Saudara, yang kita percaya bahwa kebaikan Tuhan itu lebih dari apa yang bisa kita pikirkan. Kebaikan Tuhan itu lebih daripada apa yang bisa kita definisikan. Oleh karena itu, mari tetap hati kita berpegang teguh kepada pribadinya bahwa Dia adalah Bapa yang kekal, Bapa yang baik. Saya tahu setiap kita masih punya pergumulan, bahkan kedua keluarga ini pun yang melihat penantian yang lama pasti tetap ada pergumulan meminta sesuatu. Setiap kita ada yang kita nantikan, ada yang kita minta, ada yang mungkin sudah dekat rasanya akan terpenuhi, ada yang mungkin kalau melihat keadaan jauh sekali rasanya untuk itu bisa terpenuhi, ada yang sudah menanti begitu lama bertahun-tahun, ada yang menanti mungkin baru beberapa bulan atau beberapa tahun. Tapi terlepas dari apapun yang kita lihat atau mungkin yang kita pikirkan, bagaimana jawaban itu akan jadi atau akan datang dalam hidup kita, yang pasti mari kita pilih untuk tetap percaya kepada pribadi yang kekal, Bapa kita yang kekal itu, ya, karena Dia menjawab bukan harus sesuai dengan cara kita dan waktu kita, bukan harus seperti apa yang kita inginkan, tapi sebagai Bapa yang baik, Dia akan selalu memberi yang terbaik bagi setiap kita anak-anaknya. Amin, saudaraku. Haleluya. Dan oleh karena itu tema untuk bulan ini advancing, ya, bergerak maju, atau paling enak ya bahasa Indonesianya itu bergerak maju menembus batas. Itu yang saya translate atau artikan ke bahasa Indonesia, ya. Saya minta pointer saya. Terima kasih Bapak Ahok. Haleluya, ya. Jadi tahun 2000 tutup dengan bulan advancing. Ya, bahasa Indonesianya saya terjemahkan bergerak maju menembus batas, ya. Bukan hanya bergerak maju, tapi dia maju sekalipun ada banyak batasan. Dia tetap maju sekalipun sudah dalam tanda kutip tidak masuk akal, ya. Yang majunya itu bukan hanya fisiknya atau tubuhnya, tapi pemikirannya tetap maju. Ya, menembus batas. Kadang-kadang kita masih mau maju, tapi kita lihat batasnya. Atau kita berhenti di sebuah batas yang menurut manusia nggak mungkin lagi. Berhenti pada sebuah batas yang menurut tatanan dunia itu udah mustahil. Berhenti pada sebuah batas yang menurut kita udah terlalu lama kita nantikan, udah terlalu payah kita coba. Ya, akhirnya kita berhenti. Saudara, bagi kita yang beberapa minggu lalu mendengar khotbah saya tentang mengembangkan kesabaran, ya, kita tahu bahwa kesabaran tanpa batas, ya. Sabar itu katanya tidak ada batasnya. Tapi kenyataannya kita masih suka buat batas untuk kesabaran ini, ya. Saudara, kita pakai istilah sabar itu ada batasnya, padahal kata sabar itu sendiri justru tidak berbatas terus-menerus. Tapi kadang-kadang udah kita buat batasnya. Tapi bedakan, ya, antara tegas dengan tetap sabar, ya. Artinya orang yang sabar bukan berarti dia tidak boleh tegas, tidak berarti saudara dia tidak boleh marah untuk membetulkan sesuatu dan lain sebagainya, supaya jangan salah persepsi, ya. Itu hanya sedikit review untuk kita bergerak terus maju, ya. Sabarlah saudara, walaupun rasanya udah ada batasnya. Kadang-kadang kita menembus batas itu diperlukan untuk terus maju, saudara, ya. Nah, advancing, menembus batas, ya, bergerak maju menembus batas. Nah, saudara, ayat yang dipakai dari Rock International Ministry untuk menjadi dasar dari tema bulan ini adalah Yesaya pasal 32 ayat 1. Saya rindu kita baca ayat ini sama-sama Bapak Ibu, karena cukup singkat dan cukup besar saya buat di layar di hadapan kita. Karena itu boleh langsung baca tanpa harus buka di Alkitab elektronik atau Alkitab fisik, saudara, ya. 2, 3. Sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran, dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan. Amin. Nah, saudara, ayat ini berbicara tentang bagaimana situasi bangsa Israel akan masuk kepada sebuah keadaan yang maju menembus batas, di mana akhirnya seorang raja yang memerintah itu akan memerintah dengan kebenaran, dan bahkan pemimpin-pemimpin akan muncul yang menurut keadilan. Saudaraku, ini berbicara tentang sesuatu hal yang pada saat itu keadaan Israel itu tanpa pemimpin, ya. Ketiadaan pemimpin, ketiadaan saudaraku panutan, ketiadaan
keadaan orang yang bisa memerintah mereka. Tetapi nubuatan Nabi Yesaya berkata bahwa masa itu akan berakhir, keadaan yang advancing, keadaan yang maju melampaui batas. Ketika melihat mereka keadaannya sepertinya hopeless dan helpless, tidak ada pertolongan, tidak ada sesuatu hal yang mereka bisa harapkan. Tapi Nabi Yesaya bernubuat akan ada saatnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran. Dan memang dari banyak tafsiran kita akan berkata inilah kehadiran Yesus Kristus, kedatangan Raja segala raja, dan memang dialah yang memerintah bagi setiap kita melampaui batas-batas dunia. Bahkan dia datang melampaui batas dosa, yang adalah Tuhan. Dia datang ke dunia yang adalah kudus, yang tidak terkontaminasi dengan apapun yang namanya dosa. Tapi dia datang ke dunia. Natal kita rayakan, yang pada khususnya bulan Desember, dia datang menembus batas, menjadi raja, memerintah dalam kebenaran bagi setiap kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari sekali lagi tetapkan pikiran kita, hati kita kepada Bapa yang kekal, Sang Raja itu, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita itu tidak membatasi kita untuk terus maju, untuk terus menggenapi rencana Tuhan. Keadaan COVID-19 tidak menjadi pembatas bagi kita untuk mencari Tuhan, untuk hidup intim dengan Tuhan, bahkan untuk hidup maksimal di dalam rencana Tuhan. Saudaraku, oleh karena COVID ini banyak orang yang tidak bisa advancing, banyak orang yang hanya sekedar bertahan, bahkan banyak orang yang akhirnya mundur di dalam Tuhan. Saudara, apalagi dengan peraturan-peraturan yang dalam tanda kutip saya pernah katakan, ibadah boleh di rumah, online dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau kita tidak mengurangi esensi ibadah, tidak masalah, tapi akhirnya kadang-kadang itu merasionalkan kita untuk tidak ke gereja, saudara. Ya, akhirnya merasionalkan kita untuk menjadi menonton ibadah, bukan mengikuti ibadah. Tapi sekali lagi, umat kerajaan Tuhan, mari terus advance, mari terus bergerak maju, menembus batas. Jangankan untuk bertahan, saudaraku, ya. Tuhan memberi kekuatan lebih dari itu untuk bergerak maju. Oleh karena itu, saudaraku, pelan-pelan mari lihat dirimu terus bergerak maju di dalam Tuhan. Sekalipun keadaan membatasi, sekalipun situasi membatasi, ya, walaupun mungkin kenyataan kehidupan itu membatasi kita, tapi hati dan pikiran kita harus terus bergerak maju. Kita harus terus berpengharapan. Kita harus terus melihat mimpi-mimpi kita, cita-cita kita yang dahulu, yang pernah diberikan Tuhan kepada kita. Itu harus terus kita lihat tergenapi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, be advancing, bergerak maju, melampaui batas-batas yang ada. Nah, hari ini kita telah melihat ya doa yang 8 tahun dinantikan. Berarti nanti kalau lahir 9 tahun kurang ya, untuk pasien, untuk orang ibu seluruh 9 tahun pas ya, kurang lebih ya, kurang, karena bulan Februari mereka nikah ya. Kalau pasien ini bulan Juli mereka nikah. Kenapa saya ingat saya datang ke pernikahannya, tapi pasien nggak datang ke pernikahan saya. Saya komitmen suraku ya, kami nyetir dengan beberapa teman ya menghadiri pernikahan Pak Seng waktu itu. Jadi saya ingat bulan Juli, betul kan Pak? Nggak salah ya, Juli kan? Ya, jadi saudara doa yang tahunan, saya tahu ada banyak kita yang berdoa tahunan ya, yang berdoa bahkan mungkin belasan tahun atau puluhan tahun. Tapi keadaan membatasi mungkin belum terlihat jawaban doa itu. Tapi pikiran kita harus terus bergerak maju. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bergerak maju menembus batas? Ya, ini agak naik ke atas ya. Saudaraku, kita melihat dari renungan yang saya dapatkan dari Kingsport, saudaraku, dan saya melihat ini yang memang harus kita lakukan ya. Tuhan sudah bergerak maju menembus batas, dia datang ke dunia, dia pun mau saudaraku kita terus bergerak maju dalam kehidupan kita. Nah, ada dua yang akan menjadi poin atau dua hal yang harus kita miliki supaya kita bisa terus bergerak maju ya. Karena makanan sudah menanti, kata Pak Sem tadi udah diundang, jadi dua aja cukup saudara. Dua poin, dan habis itu kita makan mengucap syukur bersama-sama. Nah, yang pertama saudara, kita harus memiliki new culture ya.
New culture itu bahasa Indonesianya adalah apa? Budaya baru. Nah, new culture atau budaya baru itu yang membuat kita mampu terus bergerak maju menembus batas itu. Saudara, dunia selalu memberikan batasan-batasan yang kadang membatasi orang Kristen untuk puas dengan sesuatu hal yang menurut dia manusiawi. Tapi Tuhan datang membawa budaya yang baru yang berbeda, melampaui apa yang diberikan oleh dunia menjadi batasan. Makanya contohnya yang Yesus berkata, ditampar pipi kanan kasih pipi kiri. Saudaraku, bagi dunia ditampar pipi kanan nggak balas saja itu udah syukur, saudaraku. Ya, kalau saudara ditampar dan saudara nggak balas itu aja udah hebat, saudaraku. Ya, tapi bukan berarti habis itu lapor polisi, ya. Tapi kita nggak balas saja, ya udahlah. Tapi dikatakan malah, saudaraku, tampar pipi kanan kasih pipi kiri. Kalau orang berbuat jahat kepada engkau, katanya dalam kitab Roma, teruslah balas dengan kebaikan seperti engkau menaruh bara api. Saudara tahu bukan bara api perang supaya kepalanya panas, bukan. Tapi ya pernah di Kingston juga itu dibahas ya. Tapi bara api itu berbicara tentang bara penyucian. Jadi kalau kita terus berbuat baik kepada orang, walaupun dia jahat kepada kita, dengan kita berbuat baik, dia semakin disucikan. Jadi dulu saya berpikir kalau orang berbuat jahat, jangan balas dengan kejahatan, tapi balas dengan kebaikan. Karena dengan demikian kau seperti menaruh bara api. Dulu kami di sekolah misi, belum sekolah teologi, berpikir bahwa itu berarti kita bakar dia dengan kita berbuat baik. Dan ternyata tidak, saudara, tapi kita terus menyucikan dia. Saudara, ada banyak hal yang lain lagi, saudara, ya. Dan salah satu ayatnya yang saya taruh di sini, ya, ini yang menjadi ayat yang menerangkan new culture ini, ya, Matius 5 ayat 41. Yesus berkata ini, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Saudara, ini berbicara pada konteks pada saat itu bahwa orang Romawi punya otoritas, punya hak untuk menyuruh orang Israel dan orang-orang jajahannya di bangsa-bangsa lain untuk mengangkat barangnya yang dia bawa sejauh minimal 1 mil. Jadi sebagai orang Romawi atau tentara Romawi, pokoknya bangsa Romawi pada saat itu, kalau kita bangsa Yahudi atau bangsa yang lain, saudaraku, kita itu punya tugas. Kalau ketemu orang Romawi, dia lagi bawa belanjaan atau dia lagi bawa barang yang berat atau apapun, kita punya tanggung jawab harus membantu dia kalau dia suruh minimal 1 mil, ya, 1 mil itu 1,5 kilo. Jadi itu, dan itu culture pada saat itu budaya pada saat itu. Saudara, itulah enaknya mereka pada saat itu, ya, sama seperti sekarang kalau bangsa Amerika, ya, kebangsaan Amerika rasanya enak, bebas visa rata-rata kemana-mana. Bangsa Indonesia visa terbatas, seperti paspornya terbatas, ya, mau ke Jepang harus pakai visa, ke Australia pakai visa. Jadi kehebatan orang Romawi pada saat itu punya hak prerogatif, ya, hak untuk menyuruh orang untuk membawa barangnya. Itu budaya pada saat itu. Dan apa yang Yesus katakan, dia datang bukan berkata ini suatu bahwa aku membebaskan engkau dari budaya ini. Tapi kebebasan yang diberikan justru adalah memberikan melampaui budaya itu. Dia katakan kalau ada yang ngajak engkau, yang nyuruh engkau berjalan selama 1 mil membawa barangnya, bawa sampai 2 mil. Saudara, melampaui batas, ya, new culture. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal di hidup kita yang membuat kita gampang menyerah dalam hidup ini karena kita masih memakai budaya yang lama, karena kita masih memakai kebiasaan yang lama, karena kita masih memakai, saudaraku, sesuatu hal yang turun-temurun yang lama. Saudara, Tuhan katakan gini, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Jadi ketika kita hidup di dalam budaya kerajaan surga, kita pun bukan, saudaraku, meniadakan, ya, apa yang menurut dunia, tapi melampaui apa yang dituntut dunia. Makanya kalau 1 mil diajak jalan, kata Tuhan Yesus, udah jalan 2 mil. Saudara, sekali lagi waktu kita berdoa, mungkin dunia berkata berdoa itu harusnya, mungkin kita turun-temurun berdoa itu 1 tahun pasti dijawab, atau biasanya dijawab. Sehingga ketika kita berdoa udah 1 tahun, 2 tahun dan belum terjawab,
Akhirnya saudaraku, karena kita pakai budaya yang lama, kita mulai kecewa, kita mulai meragukan Tuhan, kita mulai berpikir Tuhan tidak sayang sama kita. Saudara, budaya dalam hidup kita akan melihat kalau orang sayang, dia akan berikan sesuatu. Kalau orang berkata aku cinta kamu, dia akan berikan sesuatu. Tapi Tuhan mau ketika kita mencintai sesuatu atau dicintai, kita bukan hanya memberikan, tapi kadang juga kita harus memberi. Ya, budaya-budaya yang kita berpikir akhirnya saudaraku, ketika kita mendengar Tuhan mencintai kita, kita menjadi kecewa. Karena budaya kita, kalau Tuhan mencintai aku, apa aja yang kuminta pasti diberikan. Kita dengar lagu tadi, kau beri yang kuminta, ya, kau Bapa yang kekal, dan lain sebagainya, banyak memang ayatnya. Tapi kalau kita yang menelaah ayat ini dengan budaya lama, kita akan gampang kecewa. Udah ketok-ketok, udah dibuka-buka, ya, sama Tuhan. Udah berapa tahun minta, udah berapa tahun ketok, rasanya dibuka. Saudaraku, ketoklah terus, ya, ketoklah terus. Tetaplah berdoa. Nanti ayat, saudaraku, karena apa? Ya, kalender Tuhan gak sama dengan kalender kita. Budaya Tuhan gak sama dengan budaya kita. Makanya be advancing, bergeraklah maju, menembus batas, supaya saudara tidak kecewa. Karena kita berpikir kalau aku memberi ke gereja, aku memberi kepada Tuhan, maka aku akan menerima hasilnya. Tiba-tiba saudara memberi, malah bulan depan sakit, ya, malah bulan depan rugi, malah bulan depan sesuatu hilang, malah ditipu orang. Nah, kalau kita masih pakai budaya menelaah firman Tuhan dengan budaya manusia, budaya dunia, kita bisa menjadi kecewa. Kita bisa berpikir, ya, nggak ada gunanya aku memberi, nggak ada gunanya aku melayani, nggak ada gunanya aku rajin dan lain sebagainya. Tapi budaya yang baru berkata gini, aku akan tetap melayani, aku akan tetap memberi. Karena apa saudaraku? Cara iblis menghentikan kita adalah dengan memutarbalikkan sesuatu kebenaran. Bukan fakta yang memutarbalikkan dia, tapi kebenaran itu. Sehingga fakta itu akhirnya kita lihat menjadi abu-abu. Sehingga kadang-kadang apa yang menjadi fakta kita tangkap langsung kebenaran. Padahal kebenaran yang dari Tuhan adalah kebenaran yang sejati. Saudara, berapa banyak dari kita takut memanggil Tuhan itu Bapa? Karena apa? Budaya dalam kehidupan kita melihat Bapa itu saudara mungkin menyakiti kita, Bapa itu mungkin memukuli kita, sehingga akhirnya kita nggak berani manggil Tuhan Bapa. Karena apa? Kita mungkin ingat pukulan itu, kita mungkin ingat sesuatu hal yang tidak baik yang dilakukan Bapa dunia. Karena apa? Masih pakai culture atau budaya dunia. Bapak saya pendeta saudaraku, tapi saya masih ingat ada 2 peristiwa saya dipukuli. Yang satu karena saya makan jengkol kebanyakan, jengkolan, minta ke kamar mandi terus saudaraku, ya. Opungnya itu terus saya bangunin ke kamar mandi. Akhirnya, ya, bapak saya kesal dan saya mau dipukul. Udah malam-malam ini saudaraku, lari saya ingat, saya intik-intik dikejar terus saudaraku. Yang kedua saudaraku, saya main dengan abang saya, dia lagi siapin khotbah di hari Minggu saudaraku. Saya masuk ke kamarnya, saya tutup pintunya, wah! Saya pikir saya selamat dari singa, ternyata masuk ke gua singa. Bapak saya di dalam lagi baca kitab, kaget dan marah karena menutup pintu kekencangan. Dia datang memukuli saya, gak bisa keluar dari kamar saudara. Tapi kalau saya pakai budaya dunia ini, ya, kita bisa berpikir, pendeta, bapakku lagi, kok aku dipukuli, mau saya firman lagi. Tapi akhirnya saya sadar, itu mendidik saya, itu membuat saya sesuatu lebih hati-hati. Itu membuat saya nggak makan jengkol kebanyakan saudaraku, ya. Dan banyak hal yang saya dapat pelajaran dari situ. Dan akhirnya saya masuk ke dalam budaya kerajaan surga dan saya tetap memanggil Tuhan itu Bapa karena saya tahu Dia adalah sungguh Bapa yang baik. Tidak harus Dia memberikan yang saya minta tepat pada waktunya dan sesuai dengan cara saya, tapi Dia adalah Bapa yang baik. Saya akan tetap meminta sekalipun saya belum menerima. Saya akan tetap mengetuk sekalipun pintu belum dibukakan. Saya akan tetap mencari sekalipun saya belum menemukan. Itu budaya yang baru saudara. Dan dengan ini harusnya kita hidup advancing, sehingga nggak gampang menjadi kecewa, nggak gampang saudara putus asa. Ya, kadang mungkin dalam kehidupan kita masalah bersabar tadi, ya, saya akan tetap mengasihi pasangan sekalipun dia belum memberikan yang kuminta. Saya akan tetap mengasihi tetangga sekalipun masih saya saudaraku ya diperlakukan tidak adil atau lain sebagainya saudara. Ya, saya barusan datang tadi diingatkan Tuhan. Ya, hampir dalam tanda kutip marah, tapi belajar, ya, belajar bersyukur, belajar bersabar. Saudara, di depan kita itu kan tetangga kita itu lagi bangun, ya. Jadi mereka lagi membangun,
pasirnya ditaruh di depan masuk ke sini ya. Kalau saudara tadi lihat itu kan pasir semua. Saudara, kemarin udah 4 kali kami katakan, saya 2 kali, istri saya sekali, Sinarti sekali. Pak, kalau pasirnya dipindahin besok gereja. Oke, siap. Baru saya bilang, Pak, tolong ya Pak ya, sebelum pergi. Oke. Baru saudaraku saya datang lagi, Pak, tolong ya, karena belum dipindah. Baru sore lagi saudaraku belum juga dipindah. Kita ingatkan lagi, Sinarti, Pak, tolong dipindah ya, besok ibadah, udah jam 5 kurang saudaraku. Besok mau ibadah, susah nanti masuk. Begitu tadi saya lihat, masih juga seperti itu saudaraku. Pasirnya masih di situ, dikit aja jalan. Saudara, padahal di depan sana itu bisa dibuat tentang gimana, padahal kita udah bilang ya, kadang parkir sepeda motor di situ, pasien paling rajin di situ dan polis parkirnya ya. Tadi jadi nggak parkir di sana. Kalau pasien karena bawa mobil kayaknya, maklum membawa istri yang lagi hamil. Ya, bawa mobil apa kan? Ya, haleluya. Nah, saudara, ketika saya datang, ya kita secara manusia mungkin kesal. Tapi kalaupun saya berpikir, kalaupun saya besok mengingatkan lagi, tapi hati harus tetap tenang. Jangan sampai saudaraku ya, karena kita mau menyuruh sesuatu, kita jadi yang berdosa saudara. Jadi mari bergerak maju melampaui batas. Kadang kita mengampuni sekali, 2 kali, 3 kali. Akhirnya Petrus berkata kepada Yesus, berapa kali kamu harus mengampuni? Ya, 7 kali. 70 kali. Saudara, itu berbicara pengampunan itu diberikan tak terbatas saudara, ya, melampaui batas. Nah, makanya budaya ini yang harus kita mulai tanamkan. Bapak Ibu saudara, dalam kehidupan sehari-hari mari bergerak maju supaya kita tidak kecewa dalam berdoa, dalam melayani, dalam memberi, dalam mengampuni, dalam apa saja yang kita lakukan. Saudara, ingat lagi tadi ya, tetap berdoa sekalipun belum menerima jawaban, tetap mencari sekalipun belum menemukan, tetap mengetok sekalipun belum dibukakan. Kadang-kadang butuh 8 tahun, seperti 2 keluarga ini, kadang-kadang butuh mungkin 10 tahun. Ada barusan yang saya dengar, ya 10 tahun baru mendapatkan anak yang mereka menantikan. Kadang-kadang mungkin cuma 3 tahun, kadang-kadang 4 tahun. Atau mungkin pencarian kita ya, yang menantikan jodoh, yang menantikan apalagi saudaraku kesuksesan, yang menantikan bisnis, yang menantikan karir pekerjaan. Saudara, tetaplah ada di dalam rencananya. Dengan apa? New culture, budaya yang baru. Kalau pakai budaya lama, kita gampang menyerah, kita gampang mencari kambing hitam siapa yang salah, kita gampang saudaraku bahkan menyalahkan keadaan atau menyalahkan orang lain. Saudara, budaya yang baru. Nah, ada sebuah film namanya Hacksaw Ridge. Saya nontonnya kalau nggak salah tahun 2016. Dan ini kisahnya dari Desmond Thomas Doss. Dia seorang tentara Amerika. Tapi dia orang Kristen yang benar-benar ortodoks. Dia tentara, tapi dia percaya dan mengimani tidak boleh membunuh manusia. Jadi bayangkan itu saudara. Dia tentara, tapi dia percaya bahwa kita tidak boleh membunuh manusia sekalipun dalam medan perang. Ya, kalau tentara-tentara kita itu yang Kristen dikatakan perang itu situasional ya dan lain sebagainya, ada banyak tafsir. Tapi dia itu ortodoks sekali. Dia benar-benar percaya bahwa tidak boleh membunuh manusia. Tapi kenapa jadi tentara? Bayangkan itu saudaraku ya. Nah, saudara, akhirnya saudaraku bingung komandannya. Ketika mereka berperang, dia cuma mendampingi teman-temannya. Dia bawa senjata itu nggak ditembakkan dia. Sehingga saudaraku, komandannya bingung, dipanggil dia berkali-kali saudara. Dipanggil juga orang tuanya. Bagaimana ini? Atau kamu dipecat aja keluar dari tentara? Dia bilang enggak, saya mau tetap jadi tentara. Terus bagaimana? Saudara, akhirnya saudaraku, komandannya memindahkan dia ke unit medis, sehingga hanya menolong aja. Ya, dan di unit medis saudaraku, dia bukan hanya menolong teman-temannya, juga menolong musuhnya. Sehingga kadang-kadang dia satukan musuh dengan temannya saudaraku, ditolong dua-duanya, diobati sama dia. Dan kalau saudara nonton film ini bagus sekali saudaraku. Ya, nanti kalau pengen nonton sama bisa nonton sama-sama saya lagi. Dan yang lebih
Hebatnya lagi, saudara tahu dia 2 kali menerima bronze star medal. Medali bronze, bintang bronze, bintang apa itu? Perunggu ya, bintang perunggu 2 kali. Dan dia satu-satunya tentara yang bukan kombatan, tentara yang bukan menembak musuh yang menerima ini 2 kali. Karena dia menyelamatkan saudaraku sekitar 1 pertempuran pernah menyelamatkan 75 orang, termasuk dari musuh. Diselamatkan saudaraku. Jadi benar-benar pemikirannya itu, aku memang harus berperang karena memang ini keadaan. Tapi dia melampaui. Saudaraku, dia nggak datang supaya perang ini berhenti karena mungkin dia nggak bisa menghentikan. Tapi dia bergerak maju. Kalau aku turun ke dalam peperangan ini, aku akan berperang membawa damai. Ya, lucu ya, berperang tapi membawa damai. Saudara, ini yang saya katakan mungkin seolah-olah seperti yang Yesus itu marah, dan memang dia harus marah untuk menertibkan dalam tanda kutip. Ya, dia datang berperang dan dapat 2 bintang silver, perunggu tadi ya, medali itu medali. Dan dia satu-satunya yang bukan dari tentara kombatan, yang bukan tentara yang menyerang atau dan sebagainya. Saudara, 2 kali dia datang. Karena apa? Budaya yang baru itu. Dia benar-benar melihat keadaan ya dengan apa yang diinginkan Tuhan bagi dia di sini. Bapak Ibu Saudara, bukan berarti sekali lagi keadaan harus bisa kita ubah. Bukan berarti keadaan harus seperti yang kita inginkan. Tapi kita tetap masih punya peranan yang Tuhan sudah tetapkan, sekalipun di tengah-tengah keadaan yang tidak kita inginkan. Ada hal-hal dalam hidup kita, percayalah ya, yang pasti Tuhan masih bersama kita di sana dan masih punya rencana di sana. Dan itu yang harus kita temukan. Di dalam penantian kita bertahun-tahun, ya, di dalam hal yang kita lakukan mungkin bertahun-tahun, sepertinya belum ada faedah bagi kita atau bagi orang lain. Kalau Tuhan masih izinkan kita dalam keadaan seperti itu, saudara, karena kita masih punya peranan di sana dan teruslah menemukan peranan itu. Ketika perang belum berakhir, ya, Desmond Thomas Doss tetap setia menjadi seorang tentara. Dan sampai akhirnya tahun 2006 kemarin dia meninggal. Saudaraku, kehidupannya dengan konsep di culture-nya sudah dia lakukan. Saudara, budaya kerajaan kadang-kadang memang tidak sesuai dengan apa yang di dunia ini. Tapi mari hiduplah dengan budaya kerajaan surga. Seperti yang tadi, tampar di kanan, kasih di kiri. Tetap mengetuk sekalipun belum dibukakan. Tetap mencari sekalipun belum menemukan. Tetap meminta sekalipun belum diberikan seperti yang kita mau. Saudara, ada seorang Perdana Menteri Inggris namanya David Lloyd George. Dia menjadi Perdana Menteri tahun 1900-an awal. Nah, suatu ketika ada seorang dokter senior, dia mengundang Perdana Menteri ini karena memang dia seorang Perdana Menteri, memang dia harus hadir di sebuah universitas terkenal di Inggris untuk menghadiri wisuda. Saudara, dokter muda ini diberikan wewenang oleh dokter senior ini. Dia berkata, kalau kalian jadi dokter, jangan lihat dokter itu enaknya, jangan lihat dokter itu terima bayarannya, jangan lihat dokter itu punya banyak yang mewah-mewah karena uangnya banyak, jangan lihat dokter itu dihormati saja, tapi kamu harus tetap melayani. Tugas utama dokter itu melayani. Dia ceritakan, dia encourage dokter-dokter muda ini kalau wisuda. Dan dia katakan, suatu ketika saya pernah, waktu saya masih baru-baru dokter, pintu rumah saya diketuk oleh seseorang. Saya berada di sebuah daerah yang masih terpencil, dan seorang ibu-ibu memanggil saya dan berkata, tolong rawat anakku, tolong sembuhkan anakku. Dan akhirnya saya datangi ke rumahnya. Dokter ini bercerita sesuatu, dan akhirnya saya lihat anaknya ini sudah sangat sakit keras. Dan ibu ini berkata, aku berikan apa saja yang aku punya untuk membayar engkau untuk mengobati dia. Dokter ini berkata, enggak usah Bu, saya akan berusaha menolong anak ini. Dan akhirnya saudara, singkat cerita, anak ini ditolong, dan tidak ada bayaran karena keluarga ini sangat miskin. Dan dokter ini berkata kepada dokter-dokter muda yang mau diwisuda ini, sudah semestinya kita melayani walaupun tidak mendapatkan imbalan. Semestinya orang sakit kalau kita temukan harus kita layani. Saudara, konsep ya budaya atau kebiasaan bahkan yang diajarkan yang benar-benar di luar pemikiran dari calon-calon dokter ini yang mau diwisuda ini.
Dan tiba-tiba ketika dia selesai berkata seperti itu, Perdana Menteri langsung datang. Dia berkata, Pak Dokter, kapan kejadiannya Bapak melakukan itu? Dia ceritakan tahun sekian di mana? Di daerah ini, di sebuah daerah di Inggris. Dan akhirnya saudaraku Perdana Menteri berkata, akulah anak yang kau tolong itu. Ibuku cerita tentang seorang dokter yang baik, dan dia pengen sekali membalas kebaikan dari dokter itu. Dan puji Tuhan kita ketemu sekarang. Saudara, waktu kita memakai pola-pola pemikiran baru, mungkin ya dampaknya itu, upahnya itu baru kita terima puluhan tahun kemudian, atau bahkan mungkin anak kita nanti yang menerima. Tapi kita harus tetap bergerak maju dengan kebaikan kita, dengan kebenaran surgawi, dengan hal-hal yang sudah kita tahu, yang memang yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kadang-kadang kita berpikir, ngapain aku ya misalnya melakukan ini kepada dia, ngapain aku menolong ini dan lain sebagainya. Kadang-kadang mungkin ya itu bisa datang, tapi budaya yang baru akan melihat sesuatu yang berbeda. Be advancing dalam segala hal, bergerak maju melampaui batas. Yang kedua, saudara, ya 5-8 menit terakhir. Yang kedua yang harus kita miliki atau kita lakukan, yang pertama adalah budaya yang baru. Budaya itu dimulai dari perbuatan, dilanjutkan dengan kebiasaan, dan menjadi karakter, dan menjadi budaya. Nah, yang kedua ada namanya sustainability atau keberlanjutan, ya. Sesuatu hal yang harus tetap kita lakukan. Ini yang saya katakan tadi, ya, tetap lakukan. Seperti tentara itu ketika dia bergerak maju, dia harus terus bergerak maju, tetap melakukan sehingga dia menerima kemenangannya. Ya, lakukan apa yang baik, lakukan apa yang benar seturut dengan firman, walaupun yang masih belum melihat hasilnya, belum melihat buahnya menurut saudara, belum menuai, belum mendapatkan faedahnya menurut kita, tapi kita harus tetap yang melanjutkan apa yang sudah kita tahu menjadi bagian kita, menjadi tugas kita, menjadi tanggung jawab kita dalam menggenapi panggilan Tuhan. Saudaraku, ada ayat yang paling singkat dalam Alkitab bahasa Indonesia, ya. Kalau bahasa Inggris beda lagi ayat yang singkatnya. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Ayatnya cuma berkata tetaplah berdoa, ya. Singkat ayat ini, saudaraku. Kalau bahasa Inggris, ya, ayat yang paling singkat itu ketika Yesus menangis di Taman Getsemani. He cries. Kalau bahasa Indonesianya, ini yang dikatakan ayat yang paling singkat. Ya, kita baca ayat ini 1 Tesalonika 5 ayat 17. 2, 3. Berdoa. Ya, simpel ya, gampang mengatakannya, tapi melakukannya begitu susah. Kadang berdoa sekali di pagi hari, suatu belum dapat jawaban. Akhirnya besoknya nggak berdoa lagi, ya. Bangun pagi-pagi gua lagi semangat, ya, semangat, pengen dekat dengan Tuhan. Hari pertama begitu dekat, hari kedua begitu dekat kurang dikit, hari ketiga agak dekat, hari keempat agak jauh, hari kelima lumayan jauh, hari keenam udah sangat jauh, saudaraku, ya. Udah lupa, ya. Saudaraku, kita harus tetap berdoa, tetap melakukan sustainability, ya, keberlanjutan, tetap berlanjut. Ayat terakhir, saudaraku, sebelum kita berdoa, Galatia 6 ayat 9. Kita baca bersama-sama sekali lagi, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara, kita sering mendengar tentang hukum tabur tuai, tentang apa yang kita tabur akan kita tuai. Nah, ini bagian terakhir yang saya jelaskan. Bapak Ibu Saudara, inilah bedanya tabur tuai dengan hukum tabur tuai dengan hukum karma. Hukum karma itu mereka percaya ketika kita lakukan A, kalau nanti hasilnya B, itu pasti akan B. Tapi hukum tabur tuai tidak seperti itu, saudara. Memang apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai, tapi bagaimana kita menuainya, apa yang kita tuai itu, bentuk yang kita tuai itu ditentukan oleh sustainability, ya, itu ditentukan oleh keberlanjutan tadi, saudara. Nah, makanya kalau saudara bertani pasti tahu
Kalau kita saudara kayak pakai hukum karma bertani, itu kalau bisa kita sebanyak-banyaknya lahan, sebanyak-banyaknya bibit. Karena hasilnya pasti akan banyak. Tapi bertani gak pakai hukum karma, dia pakai hukum tabur tuai. Artinya apa? Dalam hukum tabur tuai ini, proses ini ada hal-hal yang bisa terjadi yang membuat hasil panen tidak maksimal, ya, sehingga kita menuai tidak maksimal, atau bahkan menuai lebih maksimal dari yang sebelumnya. Nah, makanya saudaraku, Yesus mengajarkan, ya, ketika kita melakukan sesuatu, kita akan menuai, tapi kita tidak boleh menjadi lemah. Kita harus teguh, kita harus tetap melakukan apa yang kita lakukan. Saudara kalau mau menjadi juara kelas, nggak bisa rajin belajar hanya 1 bulan, 2 bulan pertama, saudara. Bahkan nggak bisa hanya, saudaraku, ya 3 bulan atau 4 bulan pertama. Saudara bisa dapat nilai, kalau sekarang nggak tahu nilai 10 atau 100 yang sempurna. Katakanlah nilai 10. Saudara dapat terus nilai 9,5, 9,5. Tapi pas ujian akhir, saudara tidak dapat. Saudara, ya, nggak tahu sistemnya seperti apa tergantung sekolah. Mungkin hanya dikasih nilai 7 atau bahkan nilai 6 atau nilai berapa. Saudara, kurang lebih seperti itu, saudaraku. Hukum tabur tuai itu berlanjutan. Waktu kita mengikut Tuhan, nggak bisa, saudaraku, kita berpikir berbuat baik sekali cukup, hidup mengikuti Dia sekali cukup, tapi kita terus berlanjut. Makanya berdoa, ya, sekalipun belum mendapat jawaban, ketoklah sekalipun pintu belum dibukakan, ya, carilah sekalipun saudara belum mendapatkannya. Bapak Ibu Saudara, mari terus, ya, dengan keadaan yang sekarang ini teruslah mencari Tuhan. Kadang-kadang dalam tanda kutip kita digampangkan, tapi kita bisa terbuai. Karena apa, saudaraku, ya, dengan simpelnya beribadah sekarang, kadang-kadang saudaraku kita mungkin, ya, akhirnya nggak datang ke gereja, saudaraku. Akhirnya seperti yang saya katakan tadi, tidak sesemangat yang dulu lagi. Karena apa, saudaraku? Keadaan dari apa yang terjadi dunia COVID-19 ini. Saya banyak melihat banyak orang jadi saudaraku, jadi terlalu santai mengikut Tuhan. Dan memang kita harus santai mengikut Tuhan, tapi tetap serius. Saudara, dalam perjalanan kita, ya, budaya yang baru mari miliki, dan juga sustainability. Kadang-kadang kita bisa mengampuni sekali, tapi berhenti di ketiga kali. Kadang-kadang kita bisa berdoa 5 kali, tapi berhenti di ke-6 kali atau ke-7 kali, karena kita mungkin belum mendapatkan jawabannya. Tapi apapun yang kita hadapi hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, mari tetaplah tidak jemu-jemu. Janganlah saudara jemu-jemu hidup dalam rencana Tuhan. Janganlah saudara jemu-jemu, ya, berbuat baik. Janganlah saudara jemu-jemu, saudaraku, untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Tadi saya jelaskan tentang tabur tuai itu, saya harap saudara mengerti, ya. Jadi artinya diperlukan sustainability dalam tabur tuai. Kalau karma kayaknya udah selesai. Tapi tabur tuai, saudaraku, ya, walaupun jahenya kemarin saya tanam dengan baik, dengan juga saya taruh pupuk yang baik, tapi ini 2 bulan terakhir sebelum panen atau 2 bulan kurang. Tapi kalau saya berhenti, ya, hampir tiap hari ke sana, kadang capek juga, saudaraku, dan saya harus semprot ini minimal sekali seminggu, semprot daun dan lain sebagainya. Kalau saya malas nanti, udahlah, udah capek kali. Di sininya capek nyemprot, saudaraku, ya. Udah nggak usah disemprot lagi. Apalagi kadang-kadang cuaca ini kita berpikir nggak hujan, tiba-tiba hujan, saudaraku, baru disemprot, besoknya disemprot lagi. Kadang-kadang begitu selesai 7 tangki, saudara, begitu disemprot, ya. Kadang kalau saya pulang, si Ben udah hafal, dia lalu bertanya, udah berapa tangki, Pak? Kayak ngerti aja, saudara. Ini udah 6 tangki, udah. Jadi udah 6 tangki selesai, baru nyampe rumah hujan, akhirnya tunggu lagi semprot lagi, saudara. Kalau kita menjadi lemah dan berkata, udahlah, kamu mau tunggu lagi situ. Kalau nggak tunggu, udahlah, terserah. Saudara, nggak bisa kita berharap, ya, 2 ton per rantai seperti yang dikatakan Pak Ari Kornak. Ya, saudara, kita harus berkelanjutan melakukan apa yang baik bagi tanaman itu. Dalam kehidupan kita diperlukan keberlanjutan.
diperlukan saudara sustainability untuk saudara lakukan dalam hidup ini. Desmond Thomas Doss, dia melakukannya. Dia nggak gampang menyerah. Ketika semua kawan-kawannya bahkan kesal kepada dia, kau tentara, tapi aku udah mau ditembak musuh, kau nggak mau nembak musuhnya. Ya, ada dalam adegan itu saudara temannya udah mau ditembak, dia nggak berani nembak, saudara. Saudara, ada banyak hal mungkin yang ketika kita mau sustainability-nya kita lakukan, mau tetap berkelanjutan, ada banyak tantangan. Sekali lagi karena memang iblis dan kita berhenti berdoa, berhenti berbuat baik seperti di sini ya. Akhirnya kita menjadi jemu berbuat baik, berhenti apalagi saudara, banyak hal yang mungkin iblis inginkan kita berhenti berharap, berhenti bersabar, berhenti yang lain-lain. Tapi mari saudara, ya janganlah jemu-jemu. Sustainability, tetaplah berdoa. Ingat ayat yang paling singkat tadi, karena berdoa itu adalah terjadi dalam seluruh hidup saudara. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Pulang dari ibadah ini, tetaplah berdoa. Menemui kesulitan, tetaplah berdoa. Kesulitannya makin banyak, tetaplah berdoa. Ya, kesulitannya makin besar, tetaplah berdoa. Dalam segala hal, tetaplah berdoa. Yang mau tetap berdoa, mari bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya.